Jadi ada stok-stok perhatian yang memang harus kita bagi dengan aktivitas-aktivitas lain, seperti misalnya memasak, belajar, belanja ke pasar atau bekerja dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan kehampaan etika di masyarakat kita. Inilah yang menyebabkan kehampaan moral, karena kita mudah sekali mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata mereka belajar. Oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, akhirnya sama dengan hadis juga nggak? Kemarin itu di angkatan 2 qiraat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kalau bawa rokok, ngerokok saja nggak apa-apa di sini. Kita kasih los di sini. Rokok enggak tadi? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Iya. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum. Tadi sore itu ada orang beli motor terus parkir di rumah, suruh dia bawa makanan. Nyiram motor kok nggak mau, siram saja. Terus kapan ini? Jadi di IKN? Jadi di IKN? Ulaika humur rasyidun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan teman-teman, insyaallah firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di majelis kita, yakni majelis Babu Jaga, yang mana majelis Babu Jaga itu terbentuk dari anak-anak tongkrongan di kafe ya. Ya kadang kafe, tapi kalau tanggal tua biasanya di warung bakti biasanya gitu. Kita berkumpul di sini untuk membahas suatu tema. Tema kita adalah perihal moral dan sosial media.
Sebelum saya mulai, kami memiliki tagline, yaitu Majelis Bagu Jaga hingga ke surga, seperti itu. Jadi teman-teman, kami juga memiliki sosial media. Silahkan di subscribe YouTube kami, yakni YouTube Majelis Bagu Jaga. Silahkan di subscribe. Ada beberapa podcast kami, bisa di like juga. Selain itu kami juga memiliki Instagram kami namanya sama juga, yakni Majelis Bagu Jaga. Silakan di follow teman-teman. Baik, dalam diskusi ini insya Allah kami hadirkan dua pemateri. Pemateri pertama yakni Akanda Maria Bintang Nugroho. Beliau adalah seorang pejuang pendidikan, yakni seorang guru. Beliau juga punya satu karangan buku. Untuk bukunya apa, nanti silakan kalau memang mau bertanya, silakan langsung ditanyakan ke beliau. Seperti itu. Pemateri kami yang kedua, yakni Al-Ustaz Ahmad Damanhuri. Beliau lulusan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rendang, yakni pesantren yang dulu diasuh oleh almarhum almarhumullah Kiai Haji Maimun Zubair. Dan beliau sudah menghatamkan hafalan Quran sebanyak 30 juz di Pondok Pesantren Bustanu Usyatil Quran di Demak, yakni pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Alimun Syahriah. Mungkin itu saja dari pemateri kita. Bisa dibantik oleh Akanda Bintang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi di Cafe Ropopang untuk berdiskusi, untuk berefleksi, untuk ngaji, untuk belajar dan apapun yang teman-teman bisa maknai pada forum malam hari ini. Tetapi sebelum saya mulai, saya ingin disclaimer sedikit dulu. Sebenarnya saya bukanlah pemateri. Ya teman-teman, saya bukanlah pemateri. Kebetulan saya ada atau menjadi bagian dari Majelis Bagu Jaga, sehingga saya rasa perlu untuk mewakili teman-teman dari Majelis Bagu Jaga ini untuk memantik diskusi pada malam hari ini. Baik, terkait perihal moral dan sosial media. Sebenarnya tema ini secara episodik sebenarnya masih nyambung dengan tema kita yang ada di kajian sebelumnya yang bulan lalu terkait isu kesehatan mental. Kenapa? Karena isu kesehatan mental ini sebenarnya menjadi collateral damage atau menyebabkan efek tambahan dari penggunaan sosial media ini. Nah, tetapi saya ingin mulai dulu dengan dua variabel kita pada malam hari ini, yaitu moral dan sosial media. Jadi dua variabel ini sangat berkaitan erat atau sangat inherent dengan keadaan atau kondisi di masyarakat kita, di anak-anak muda kita. Jadi saya rasa kita perlu untuk mengkritisi dan mempertanyakannya. Jadi moral ini berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan akhlak yang kita yakini, yang kita percayai, yang kita pedomani, dan seterusnya. Nah, tetapi secara fundamental atau secara mendasar kita perlu mempertanyakan sebenarnya moral seperti apa yang kita inginkan, seperti yang FYP, seperti yang trending, seperti yang kekinian, atau apa. Jika tolak ukurnya adalah FYP, jika tolak ukurnya adalah trending dan kekinian, ini semakin jelas bahwa standar moral kita sangat relatif, karena kita mudah sekali diombang-ambingkan oleh FYP, trending, dan kekinian.
Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita mudah sekali mengikuti konten-konten yang FYP, konten-konten yang trending dan kekinian? Jawabannya sederhana. Kita mudah mengikuti konten-konten yang FYP, trending dan kekinian ini disebabkan oleh ditemukannya tombol like atau fitur sukai pada tahun 2009 oleh Facebook, yang kemudian diikuti oleh platform-platform yang lain. Jadi tombol like ini menyebabkan patronase atau rasa untuk mengidolakan dan mengikuti sesuatu melalui konten-konten yang FYP, yang trending dan yang kekinian. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kita betah berlama-lama di sosial media, betah scrolling di sosial media. Nah, konsep ini disebut dengan attention economy, atau sederhananya attention economy ini semakin banyak perhatian yang diterima, semakin banyak atensi yang diterima, semakin banyak traffic di situ, maka platform-platform ini semakin menghasilkan profit, semakin menghasilkan cuan kalau bahasanya sekarang. Nah, makanya platform sosial media ini sebenarnya motifnya sendiri adalah ekonomi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa platform sosial media ini sangat menyita perhatian kita. Padahal sebagai manusia kita punya stok perhatian yang terbatas, kita punya limit di situ. Jadi ada stok-stok perhatian yang memang harus kita bagi dengan aktivitas-aktivitas lain, seperti misalnya memasak, belajar, belanja ke pasar, atau bekerja, dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan kehampaan etika di masyarakat kita. Inilah yang menyebabkan kehampaan moral, karena kita mudah sekali mengikuti konten-konten yang FYP, yang trending dan kekinian. Tetapi sosial media pun sebenarnya tidak sepenuhnya buruk, karena sosial media ini bisa menjadi syiar, menjadi media syiar, menjadi media dakwah. Tetapi coba deh teman-teman hitung kira-kira banyakkan mana konten yang positif, konten yang sehat, apa konten yang negatif atau tidak sehat. Saya rasa semua pasti setuju bahwa konten yang paling banyak berseliweran di sosial media adalah konten-konten yang negatif atau konten-konten yang tidak sehat. Tidak mengherankan karena platform-platform sosial media ini digunakan oleh 5 miliar manusia, and it's for free, semuanya gratis. Jadi konten-konten yang ada di dalam situ tidak tereditorialisasi, tidak terkurasi dengan baik. Nah, inilah yang menyebabkan konten-konten yang negatif, konten-konten yang tidak sehat ini banyak berseliweran di sosial media. Belum lagi ditambah dengan bias dan noise atau keributan yang dihasilkan oleh amplifikasi akan narasi-narasi yang bersifat kebencian, kemarahan, pertikaian, dan lain-lain. Sedangkan narasi-narasi yang bersifat kebijaksanaan, narasi-narasi yang sehat, narasi-narasi yang baik ini tenggelam dan tidak teramplifikasi. Nah, inilah yang menyebabkan ekosistem di ruang maya kita ini menjadi ruang yang kental dengan sensasionalisasi dan tidak kental dengan intelektualisasi. Kira-kira ada 4 kekurangan yang saya coba rangkum dalam penggunaan sosial media ini. Yang pertama, ada digital deluge atau banjirnya informasi yang tidak menciptakan pembuahan ide yang positif. Yang kedua, ada digital distractions atau kita mudah sekali terdistraksi, mudah sekali terganggu oleh notifikasi-notifikasi yang ada di HP. Nah, itulah yang menyebabkan kita pengen terus untuk buka HP, terus-menerus membuka HP. Itu yang disebut dengan digital distractions. Nah, yang kedua ada digital dementia atau ketergantungan kita terhadap teknologi ini menyebabkan kemalasan berpikir, Dan yang terakhir ada digital deduction atau mudahnya kita mencari informasi di internet, mudahnya kita mencari informasi
di sosial media ini menyebabkan terreduksinya atau menurunnya kritisisme kita dalam berpikir, sehingga kita mudah sekali menghakimi sesuatu yang terjadi. Nah, inilah menjadi pintu untuk hoaks yang berseliweran di sosial media. Nah, saya kira itu nanti selanjutnya Pak Kiai yang akan mengelaborasi, Pak Kiai yang akan mempertajam lagi kira-kira standar moral apa yang baik untuk kita, dan kira-kira bagaimana sih kita bisa tetap menggunakan sosial media tapi dalam koridor yang sehat. Saya kira itu, dan mohon maaf teman-teman, tolong bikin pengecualian dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan lupa like semua konten-konten Majelis Baku Jaga. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih karena dari penjelasan beliau kami bisa tangkap, saya bisa tangkap bahwa dari pengaruh dari media sosial ini adanya kehampaan etika dan moral di masyarakat, dimana disebabkan oleh 4 kekurangan di sosial media, jadi digital distraction, digital dementia, dan digital reduction. Terlebih di media sosial itu kita tidak memiliki filter yang jelas, karena lagi-lagi di media sosial itu permainannya adalah kita digiring hanya untuk like